Menurut Ibnu Hajar, ya, beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, siapa yang punya kemampuan untuk mengakhirkan sholat isya, dia tidak mengantuk, tidak menyulitkan bagi dia, maka mengakhirkannya lebih utama. Jadi dia mengakhirkan sholat isya ini lebih utama. Kalau tidak menyulitkan. Tapi kalau itu menyulitkan, ya tidak apa-apa dilakukan di awal waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram ya. Setelah sekian lama kita tidak mengkaji kembali karena ada beberapa hal ya yang harus dikerjakan sehingga sedikit tertunda ya untuk melanjutkan kajian kitab ini. Namun alhamdulillah kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang waktu sholat. Kita langsung saja pada hadis ke-163 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu sholat zuhur dimulai pada saat matahari sudah tergelincir hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya, selama ia belum masuk waktu sholat asar. Waktu sholat asar selama cahaya matahari belum menguning. Sedangkan waktu sholat maghrib selama cahaya merah belum hilang. Waktu sholat isya itu hingga pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kitab ini ya disebutkan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang batas akhir sholat isya. Sebagian mengatakan batas akhir sholat isya itu sampai fajar ya, hingga fajar menyingsing. Sebagian juga mengatakan batas akhir sholat isya itu pada pertengahan malam. Ini termasuk pendapat Imam Asy-Syaukani. Begitu juga pendapat Imam Malik ya. Hadis ke-166 dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan sholat asar. Kemudian salah seorang dari kami kembali ke rumahnya yang terletak di pinggir kota Madinah ya. Ketika sinar matahari masih sangat terik. Beliau Shallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan sholat isya. Serta beliau tidak suka tidur sebelumnya ataupun berbincang-bincang sesudahnya. Beliau selesai mengerjakan sholat subuh manakala seorang dapat mengenali siapa yang duduk di sampingnya. Beliau membaca sekitar 60 hingga 100 ayat. Masya Allah, luar biasa ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita bahas dulu satu-satu ya. Rasulullah suka mengakhiri ya sholat isya ya, mengakhirkan sholat isya. Nah ini bagi kita kalau misalkan tidak mampu itu tidak mengapa ya. Akan tetapi kata para ulama baiknya sholat isya itu diakhirkan. Nah, anjuran ini bukan anjuran wajib ya, akan tetapi mustahab saja. Lalu yang kedua sholat subuh. Masya Allah salat subuh ya. Salat subuh beliau membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Kalau misalkan kita bandingkan di zaman sekarang ya. Kalau misalkan ada imam yang membaca 100 ayat dalam salat subuh.
Banyak juga ya di antara kita yang ngegerumu di belakang. Banyak juga di antara kita yang mengatakan, aduh imam ini mah bacaannya panjang. Nah itulah bedanya ya kita zaman-zaman dahulu dengan zaman fitnah yang sekarang ini. Ya 100 ayat bayangin, lama itu berarti ya. Lalu kemudian kita lanjutkan pada hadis 167. Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa adapun salat Isya, kadang beliau menyegerakannya dan kadang beliau mengakhirkannya. Jika melihat orang-orang sudah berkumpul, maka beliau mengerjakannya. Sementara jika beliau lihat orang-orang lambat berkumpul atau terlambat datang, maka beliau pun mengakhirkannya. Salat subuh ya, beliau laksanakan tatkala malam masih gelap. Jadi kita harus garis bawahi berarti tadi ya, waktu sholat Isya itu fleksibel berarti ya. Nah, kalau misalkan jamaahnya masih belum kumpul, ya, bukan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang juga jamaahnya banyak yang belum kumpul, walaupun sudah azan, orang sudah sholat sunnah misalkannya, orang-orang apa udah lama menunggu, enggak kumpul-kumpul juga. Paling ada 2 saf, 3 saf yang sholat Isya berjamaah itu. Nah, lalu di zaman Rasulullah, kalau misalkan sahabat masih belum banyak ini, belum pada berkumpul, maka sholat Isyanya diakhirkan. Kalau sahabat sudah kumpul begitu, maka waktu sholat Isya itu disegerakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sholat subuh itu dilaksanakan tatkala malam masih gelap. Bukan berarti ini maksudnya malam ya, tetap fajar ya, di awal fajar. Kan pada zaman dahulu udah nggak ada lampu. Kalau di riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh manakala fajar menyingsing, sementara orang-orang hampir tidak mengenali antara satu dengan yang lainnya. Nah itu maksudnya yang tadi ya. Berbeda zaman kita dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi juga kalau di zaman sekarang ya barangkali sudah tidak ada mungkin atau jarang sekali orang yang mengukur atau melihat waktu sholat zuhur itu dengan kayu atau tongkat misalkan ditancapkan gitu ya, melihat bayangan, oh kalau dia sekian berarti waktunya sholat zuhur, kalau sekian berarti waktunya sholat asar. Mungkin sekarang mah sangat-sangat jarang ya, karena sekarang teknologi sudah sangat luar biasa canggihnya begitu ya, kita tinggal cukup melihat jam saja, apalagi ada jam digital sekarang itu ya. Nah jadi ya Islam mah begitu, Islam mah tidak menutup diri ya untuk tidak menutup diri untuk hal-hal kebaikan seperti tadi ya. Sekarang mah gampang untuk melihat waktu sholat dan juga menentukan arah kiblat juga sekarang mah alhamdulillah ya gampang sekali ya untuk ditentukan. Nah, kita baca ya syarah hadis ini ya. Ketiga hadis tersebut, yang 3 hadis tersebut maksudnya ya. Yang pertama, anjuran menyegerakan sholat asar pada waktunya, yakni sewaktu matahari masih tinggi serta cahayanya masih putih. Lalu kemudian yang kedua, anjuran mengakhirkan sholat isya mendekat ke pertengahan malam. Nah, ini bagi orang yang tidak sulit untuk mengerjakannya atau tidak menyulitkannya bagi orang-orang yang mengakhirkan sholat isya. Tapi kalau misalkan menyulitkan mah ya disegerakan saja waktunya. Lalu kemudian yang ketiga, anjuran mengerjakan sholat fajar pada waktu ketika subuh masih gelap. Itulah ya. Hadis ke 169 dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami mengerjakan sholat maghrib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat, salah seorang dari kami pulang dan dia masih melihat tempat jatuhnya anak panah yang dia lepaskan. Hadis yang tadi ya berisikan bahwa anjuran berarti untuk menyegerakan sholat maghrib. Terkadang ya di kita mah mohon maaf,
sholat maghrib ini sudah azan nih, dikumandangkan azan, lalu kemudian sambil menunggu iqomat itu, kan banyak ya di antara kita yang sholawatan dulu atau baca-baca yang lain lah. Tetapi itu teh durasinya lama sekali. Nah, mungkin baiknya Maya tidak usahlah, atau langsung saja ketika azan tidak ada apa namanya, diselingi dengan salawatan atau dengan pujian-pujian, apalagi pakai menggunakan mic gitu. Terus durasinya teh lama gitu. Lalu kemudian imamnya juga datangnya tuh lama. Akhirnya maghribnya dilakukan di akhir waktu berarti. Padahal dalam hadisnya disebutkan bahwa sholat maghrib itu apanya, kita dianjurkan menyegerakannya. Kita bacakan di sini menurut Ibnu Qudamah ya. Beliau mengemukakan dalam kitab beliau Al-Mughni. Jika matahari telah terbenam, maka masuklah waktu sholat maghrib. Tidak dianjurkan mengakhirkannya hingga hilang warna merah di ufuk. Itu kata Ibnu Qudamah. Baik, kita lanjut kepada hadis ke-170. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunda pelaksanaan sholat isya hingga berlalu sebagian besar waktu malam. Maksudnya ya larut malam lah. Kemudian beliau keluar dan melaksanakan sholat. Lalu bersabda, sungguh inilah waktu yang utama. Sekiranya tidak menyusahkan umatku. Berarti sholat isya itu lebih utamanya dilakukan di akhir waktu. Menurut Ibnu Hajar, ya, beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, siapa yang punya kemampuan untuk mengakhirkan sholat isya, dia tidak mengantuk, tidak menyulitkan bagi dia, maka mengakhirkannya lebih utama. Jadi mengakhirkan sholat isya ini lebih utama. Kalau tidak menyulitkan. Tapi kalau itu menyulitkan, ya tidak apa-apa dilakukan di awal waktu. Itu ya kesimpulannya tentang sholat isya. Kita lanjut kepada hadis 171. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika cuaca sedang terik, ya, maka tundalah pelaksanaan sholat hingga cuaca menjadi agak sejuk. Sebab udara yang sangat panas itu merupakan bagian dari hembusan neraka jahanam. Nah, jika matahari terik ya, kita jangan samakan kondisi kita sekarang dengan kondisi pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah masjidnya sederhana, atapnya atap ala kadarnya. Sedangkan kita sekarang, Masya Allah, setiap masjid pasti kalau kita sudah masuk, suasananya adem, ya, dingin. Sudah ada keramik sekarang mah, bahkan jangankan keramiknya, banyak masjid-masjid sekarang mah pakai marmer. Pokoknya mewah yang sekarang mah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda sholat. Nggak ada alasan bagi kita untuk menunda sholat. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menunda sholat di waktu matahari terik, terutama pada sholat zuhur? Karena di zaman Rasulullah tidak memakai lantai. Masjidnya itu nggak pakai lantai, nggak ada AC, tutupnya juga ala kadarnya ya, pakai daun pelepah kurma dan lain sebagainya. Nah, sedangkan zaman sekarang, Masya Allah, kadang pakai motor sekarang mah ya, walaupun jalan kaki juga sudah teduh sekarang mah banyak ya, rumah-rumah atap-atap mereka itu pada menempel. Jadi tidak ada alasan untuk menunda sholat. Sedangkan amalan yang terbaik, kata Rasulullah, amalan yang utama adalah sholat di awal waktu. Kita lanjut. Dari Rafi' bin Khadij, nah ini lagi ya, Rafi' bin Khadij lagi, radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kerjakanlah sholat subuh hingga pagi sudah agak terang, karena yang demikian lebih besar pahalanya untukmu.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis ini ya adalah kerjakanlah sholat subuh hingga pagi sudah agak terang. Itu artinya kita memanjangkan sholat subuh. Kayak tadi hadis di awal ya, Rasulullah membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Maka sampai kelihatan kan yang di kiri kita kelihatan, yang di sebelah kanan kita kelihatan. Itu sekali lagi ya, artinya adalah memanjangkan bacaan sampai sampai terang lah ya. Nah, berarti itu artinya adalah kita disunnahkan memanjangkan bacaan pada sholat subuh ya, dengan tetap memulai sholat subuh di awal waktunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan sholat subuh satu rakaah, satu ruku ya maksudnya, sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan sholat subuh. Dan barang siapa yang mendapatkan sholat asar satu rakaah, satu ruku maksudnya, sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapatkan sholat asar. Maksud hadis ini adalah, barang siapa yang mendapatkan satu ruku, ya, misalkan sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Iya, begitu juga dengan sholat subuh. Barang siapa yang mendapati satu ruku, ya, ketika sholat subuh itu sebelum matahari terbit, ya, maka dia telah mendapatkan sholat subuh pada waktunya. Tetapi itu dia tadi ya, dengan catatan tidak sengaja, ya, dia tidak sengaja. Itu mungkin karena kecapean, ya, sehingga dia terlambat untuk sholat subuh. Jadi sholatlah pada saat itu ketika dia bangun. Kita lanjut kepada hadis ke-175 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita membaca hadis ini, kita beranggapan bahwa ini adalah mutlak, tidak boleh ada sholat setelah sholat subuh. Karena terkadang ya, kita melihat orang setelah sholat subuh itu, mereka sholat sunnah 2 rakaat. Ada beberapa orang ya. Jadi kita jangan berpikiran negatif dulu. Barangkali mereka itu terlupa untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu kan sudah azan nih. Lalu kemudian kan kita sangat-sangat dianjurkan itu untuk sholat sunnah 2 rakaat. Barangkali mereka terlupa dengan hal tersebut, oleh karenanya mereka lakukan pada waktu setelah sholat subuh. Itu tidak mengapa ya, karena ada juga riwayat yang sahih yang menjelaskan demikian. Apabila seseorang yang lupa ya mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, maka dia boleh mengqadanya setelah dia boleh menggantinya setelah sholat subuh. Itu tidak mengapa ya. Namun ya ada beberapa pengecualian yang tadi ya, tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat asar. Nah, pengecualiannya apa? Yang pertama, mengganti atau mengqadha sholat sunnah sebelum sholat fajar yang dikerjakan seusai sholat subuh bagi yang terluput. Orang yang biasa ini, dia sudah biasa melakukan sholat sunnah ya sebelum subuh itu, lalu kemudian qadarullah dia terluput, maka setelah sholat subuh itu dia boleh mengqadhanya. Ini sepakat ya para ulama, itu membolehkan. Nah, begitu juga dengan sholat sunnah mutlak atau sholat tahiyatul masjid misalnya, atau sholat yang ada sebabnya. Kita masuk masjid, ya tentu kita harus sholat tahiyatul masjid. Gitu ya, para hadirin, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kita lanjut hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktunya.
Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa pada dasarnya waktu sholat yang paling utama adalah di awal waktu. Kecuali tadi ya, apa pengecualiannya? Sholat Isya. Ya. Sholat Isya lebih utamanya di mana? Di akhir waktu. Bagi yang mampu melakukannya. Itu tadi harus perlu diingat, bagi yang mampu melakukannya, yang tidak menyulitkan baginya, gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan Anda atau kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sholat waktu di akhir waktu, maka lakukanlah. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut hadisnya dari Abu Mahzurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, permulaan waktu adalah ridho Allah, pertengahannya adalah rahmat, dan akhir waktunya adalah ampunan Allah. Ini hadisnya, kata para ulama hadis ya, hadisnya adalah hadis palsu, hadis maudhu'. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis-hadis seputar waktu sholat ya. Yang jika kita simpulkan ya, sholat yang paling utama adalah sholat di awal waktu, kecuali pada sholat Isya. Lalu kemudian ketika misalkan orang terluput, maka sholatlah pada saat itu ketika dia ingat tersebut. Contohnya dia sholat zuhur misalnya, sudah selesai ternyata sholat zuhur, pada saat itu dia ingat ternyata dia belum sholat subuh, maka pada saat itulah setelah melaksanakan sholat zuhur itu dia sholat subuh. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.